Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Herbert Siagian, mewakili Bapak Menteri Koperasi. Terima kasih Pak. Ibu Dr. Anda Hajah Ana Ratna Maimunah MSI, selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Bapak Asep Farhan, mewakili Kepala Dinas Koperasi Provinsi Banten. Bapak Iman Wahyu Budiana STMM, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Ibu Sinta, mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang. Ibu Hajah Yudawati MPD, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak. Bapak Abdul Holil, mewakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota Tangerang. Mikro Kota Depok, Dr. Ratus Widro MSI, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Kabupaten Subang. Ratna Subaikah SH, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang. Yulian Tono, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan. Ibu Jesli, luar biasa, Koperasi Jasa Tanauba Lais Malekat dari NTT Kupang. Sutrisna SPD SH, PBMTI Karanganyar. Lanjut. Saya harus sebutin satu-satu. Tommy Priantono SEMM, Ketua KSP Kodanua. Dr. Andus Tumbur Naibaho MM, Ketua KSP Makmur Mandiri. FV Joko Susilo, Induk Koperasi Kredit. Tuti Alawiyah KSPPS Abdi Kertera Harja. Muhammad Ahyudi, Ustadz ini, Koperasi BMT NU Ngasem. Ahmad Muhlisin SH, Koperasi Nuri dari Madura. Luar biasa, terima kasih Pak. Eko Samudra RSMM, Tunas Arta Mandiri. Dr. Andus Haji Mahmud Rosidi, BMT Peta, ini dari Jepara ya. Tulung Agung, Dr. Andus Agus Sanusi, Baitul Kirot Al Mutawakil ya. Terus sampai di mana tadi? Ini nggak sama ini. Nah, loh. Ya, dan yang lain tidak saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, hilang di layar. Kemudian terima kasih dan salam hormat kepada para sponsor PT Risa Group, Pak Irwan dari Kalimantan, Majalah Peluang,
Pak Irsyad Muchtar dan teman-teman, Bapak Ibu, bermitra di Majah Peluang itu sangat penting untuk mempromosikan koperasi kita dan juga supaya dunia tahu, supaya Indonesia tahu apa itu koperasi yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Irsyad Muchtar, kita sudah kerjasama beberapa tahun terakhir. Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, kemudian PT Pipo Indonesia, PT Dhani Glasindo Abadi, PT Indako Warna Dunia, PT Kaiserindo Jaya Abadi, Sinar Abadi Elektronik, PT Goda Kuelap, Bank DKI Syariah, Bank Muamalat, Bahana Arta Pentura, Iman Konstruksi, PT Kusnanda Trijaya Mandiri, BJB Syariah, Hadi Konstruksi, Mulyadi, CP Tiga Lanang, PT Central Trust, CP Cawene Alam Konstruksi, Asura Kosmetik, Niki Tralis, Bank Neo Commerce, BPRKR, PT Oasis, Kali Agung Elektronik, Nuji Konstruksi, Sumber Steel, Mega Jaya Furniture. Terima kasih kepada semua sponsoran Bapak Ibu sekalian. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita dan memberikan konsistensi kepada Koperasi BMI Group untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan pengurus dan pengawas Koperasi BMI Group yang saya hormati, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Rena dan teman-teman panitia yang telah hadir dan telah melaksanakan tugas dengan baik, dan hingga besok mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan salam penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para rektor mitra Koperasi BMI. Ada 19 perguruan tinggi yang sudah melakukan MOU Tridharma Perguruan Tinggi kepada Koperasi BMI Group. Terima kasih juga wabil khusus rektor saya Universitas Nusa Bangsa, Bapak Dr. Jadi lupa saya, Pak Arifin. Benar Pak ya? Terima kasih. Mana Pak? Pak Doktor. Oh ini wakil Ibu Isban Riyati sama Pak Doktor. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tema RAT tahun buku 2023 adalah mengukuhkan ideologi berkoperasi untuk sejahtera bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kami sengaja putarkan kata-kata bijak yang disampaikan oleh Bung Hatta. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini beragam dan banyak jenis koperasi, dan koperasi simpan pinjam mendominasi. Dan saya sering menyampaikan ini sebenarnya kearifan lokal, pride untuk bangsa kita, karena banyak koperasi yang hadir di negara ini, terutama simpan pinjam. Saya sampaikan tadi pada Pak Staf Ahli bahwa tidak satu pun konglomerat di Indonesia yang tidak punya bank. Apa salahnya koperasi punya simpan pinjam syariah yang besar, yang bisa menghidupi jutaan anggotanya. Ini satu mindset yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, yang harus kemudian terus kita jalankan. Dan menjadi PR buat kita, ternyata di pasal 63 ayat 1A dan B Undang-Undang 25 tahun 92, di sana disebutkan 1B-nya, harusnya negara melindungi bisnis yang sudah dijalankan oleh koperasi, tidak boleh dimasuki badan usaha lainnya. Ternyata peraturan pemerintahnya belum lahir. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Koperasi BMI Group, kami di dalam menjalankan terutama simpan pinjam, berfokus kepada
diagram model BMI Syariah yang kami jalankan di dalam praktek simpan pinjam dan pembiayaan syariahnya. Ada 5 instrumen, yaitu sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi. Yang kemudian kami inginkan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi anggota, menumbuhkan dan meningkatkan pendidikan anak-anak anggota, kemudian menjaga kesehatan keluarganya minimal terhindar dari stunting, dan itu kami buktikan sebagai lembaga keuangan maupun bank non-bank yang punya skim pembiayaan air dan sanitasi di Indonesia. Dan itu ada bukunya di Gramedia. Dan kemudian juga kami ingin mengembalikan jiwa gotong royong bangsa ini. Kita ingin menumbuhkan jiwa sosial kita. Kemudian satu hal yang paling vital, kita tidak boleh melupakan spiritual. Sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini adalah asas izin Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Persoalan ridho atau tidak, kita bagaimana memaknainya. 5 hal inilah yang kami sebut 5 pilar yang kami inginkan terapkan, dan mudah-mudahan bisa diduplikasi koperasi lain di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan hasil riset anggota Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Kami memiliki divisi riset dan pengembangan, penelitian dan pengembangan, yang mana setiap tahun kami melakukan riset. Ini yang kita lakukan di tahun 2023. Bagaimana kepuasan anggota kita berada di angka 86,4%, kemudian loyalitasnya 84,49%, engagementnya atau keterikatan senilai 85,99%, dan net promoter skornya 30,2%. Ini adalah angka yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa terus meningkat. Kemudian riset berikutnya kita melakukan 3 indikator tertinggi kepuasan anggota. Kepuasan dalam menyimpan uang di BMI 89,35%. Kemudian keramahan petugas menjawab pertanyaan anggota 88,02%. Kemudian petugas melayani anggota tanpa membeda-bedakan satu sama lain 87,41%. Kemudian hasil monitoring pendapatan, Bapak Ibu yang saya hormati, jika tahun 2022 pendapatan harian anggota Kopsah BMI senilai Rp129.658, maka di tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp154.787. JISWAP Koperasi BMI Group, di dalam hal ini Koperasi Syariah BMI memiliki manajer JISWAP. Kami di tahun 2023 kemarin kita menerima zakat infak sedekah sebesar 5,6 miliar, kemudian wakafnya kita menerima 7,3 miliar. Kemudian kegiatan JISWAP kita, penyaluran JIS kita di tahun 2023 senilai sama persis dengan jumlah penerimaan, karena ini amanat Ketua Basnas pertama Kiai Didin Habibudin guru kami, bahwa uang penerimaan zakat infak sedekah tahunan harus disalurkan di tahun yang sama. Perlu kami sampaikan, mundur lagi, bahwa akumulasi penyaluran dana kebajikan dan JIS 2015 sampai 2023 senilai 45 miliar rupiah. Kemudian kami juga punya kegiatan pemberdayaan, yang dimana kegiatan ini juga dijalankan oleh manajer pemberdayaan. Kami menginginkan bagaimana anggota kita mendapatkan elite income atau punya usaha baru atau usaha tambahan dengan ada pembiayaan dari Koperasi Syariah BMI, sehingga betul-betul anggota kita mendapatkan pembiayaan produktif, tidak lagi konsumtif. Nah, inilah yang terus kita jalankan. Next. Bapak Ibu yang sekalian, yang saya hormati, nanti juga kita akan launching batik BMI, ada 4 jenis batik, termasuk salah satu yang saya
gunakan sekarang dan teman-teman pengurus pengawas. Kemudian simpanan saham ini belum launching tapi sudah terkumpul 20 miliar lebih. Dan juga nanti kita akan launching BMI Premier. Ini adalah produk-produk anggota yang kita kurasi, yang kemudian kita jual di 184 kios kita di 9 provinsi yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tolong diputar videonya. Bahwa tahun 2024 ini kita akan membangun kawasan wisata Bukit Mustika Indonesia. Saya dalam kesempatan yang baik ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, baik individu maupun koperasi ataupun perusahaan, ini kawasan wisata diteruskan saja. Macet. Ya, diteruskan saja nggak apa-apa. Ini kawasan wisata yang kita bangun, RAB-nya dari Koperasi Jasa Benteng Mandiri Indonesia senilai 8 miliar. Inilah tempat wisata yang ada di Gunung Salak, Endah, Kabupaten Bogor. Yang insya Allah ini kita akan bangun atas nama milik koperasi. Sekali lagi, dalam kesempatan ini kami menawarkan kepada Bapak Ibu untuk kita tunjukkan eksistensi koperasi, maka kawasan wisata ini milik koperasi di seluruh Indonesia. Siapapun kami berikan kesempatan berkontribusi di dalam pembangunan dan nanti kita tinggal atur bagaimana sharing profitnya dan seterusnya. Cukup, next. Dan saya izinkan menyampaikan kinerja 3 koperasi primer kita. Di Koperasi Syariah BMI, aset kita mengalami kenaikan 8,45% menjadi 1,247 triliun yang tadinya 1,150. Kemudian permodalan mengalami kenaikan 0,72%, piutang mengalami kenaikan mengalami kenaikan 4,32%, simpanan mengalami kenaikan 14,9%, anggota 8,4%, karyawan 2,28%, laba 33%, zakat infak sedekah wakaf 18,38%, wakaf mengalami sedikit penurunan senilai minus 5,79%. Begitu juga di Kopmen, kita mengalami kenaikan aset 34,97%, kemudian modalnya 24,48%, piutangnya 34,34%, ini termasuk persediaan, ya. Kemudian anggotanya 17,81%, karyawannya minus 40,41% karena ada perampingan dan efisiensi yang dilakukan Pak Dirut, Pak Radius Usman. Kemudian labanya juga ada penurunan karena memang ada beberapa bisnis yang kita likuidasi. Kemudian Koperasi Jasa Benteng Mandiri Indonesia, asetnya mengalami kenaikan 15,3%, modalnya 32,4%, piutangnya 64,90%, kemudian anggotanya mengalami penurunan minus 5,7%, karyawannya juga mengalami penurunan ya 10,34%, dan juga labanya mengalami kenaikan 38,18%. Pendapatan kayaknya nih. Next. Hasil KAP yang kami lakukan di 3 koperasi dengan akunting, di mana nama akuntingnya? Heliantono dan rekan. Parker Russell Internasional. Untuk Kopsa BMI, alhamdulillah WTP. Kopmen BMI juga WTP. Kemudian Kopjas BMI juga WTP. Tiga-tiganya WTP. Next. Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan door prize untuk
anggota dan juga yang ada di ruangan ini senilai 243.820.000 dan juga besok Kopsa BMI memberikan door prize senilai 183 juta, Kopmen BMI 46 320 juta, Kopjas 14.500.000 rupiah. Next. Dan juga ada 3 paket umroh, ada logam mulia dan juga handphone dan juga sepeda listrik. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita terus benahi koperasi kita yang bisa menunjukkan jati diri bangsa kita, yang bisa menunjukkan koperasi yang dijalankan sesuai dengan ajakan bijak Bung Hatta yang betul-betul bagaimana koperasi kita bangun dari orang secara bersama-sama yang punya kepentingan yang sama untuk sejahtera bersama, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan yang kemudian kita bisa meningkatkan ekonomi masing-masing, pendidikan, kesehatan sosial dan spiritualnya. Next. Dan kami nanti akan memulai dari desa berkoperasi, di mana kita akan coba nanti cari desa-desa yang mau bekerja sama. Kita bangun koperasi di desa itu. Ya, bagaimana tadi Bung Hatta menyampaikan bahwa cita-cita koperasi ke depan adalah melawan kapitalisme secara fundamental. Artinya tidak ada lagi selain kita mengembangkan koperasi untuk membangun perekonomian kita dan bekerja sama konteks kekeluargaan dan gotong royong. Dan kemudian kami mengajak kita semua, terutama rekan-rekan dari jajaran pengurus pengawas dan juga pengelola koperasi BMI Group, bagaimana kita berkoperasi harus memiliki ideologi, karena berkoperasi tanpa ideologi tidak ada bedanya dengan perusahaan lain. Maka kita harus memiliki ideologi. Yang pertama solidaritas, kita harus memiliki solidaritas, kemudian pemberdayaan, peduli sesama, gotong royong, kesejahteraan bersama. Jika fokusnya kesejahteraan bersama, maka setiap kebijakan produk yang ada di pengurus, begitu juga kebijakan di internal, pastilah akan memperhatikan dan kemudian akan membuat kebijakan yang mendorong ke arah tujuan yang sama untuk sejahtera. Dan kemudian kemandirian. Penting bagi kita, baik koperasinya maupun individu-individu anggotanya memiliki kemandirian terutama di permodalan. Kami mengajak seluruh anggota kita bagaimana supaya betul-betul juga berjuang, tidak hanya meminjam. Kita perlu mendorong untuk memiliki simpanan. Ya, kita tahu yang butuh menyimpan adalah masyarakat miskin. Yang butuh tabungan itu masyarakat miskin. Karena orang kaya tidak perlu membuat program menabung, karena sisa penghasilan bulanannya pasti menabung. Maka kita harus paksakan diri kita paksakan anggota kita untuk memiliki tabungan demi masa depan yang lebih baik. Maka dengan menabung, dengan pembiayaan, kita bisa meraih cita-cita kita yang tentu harus jujur dan setia kawan. Kemudian juga di dalam setiap penyelesaian persoalan yang terjadi di antara anggota, di antara mitra, harus pendekatannya kekeluargaan. Karena kata Bung Hatta tadi, kalau dia konteksnya kekeluargaan, pastilah dengan jalan yang baik, cara yang baik untuk tujuan kebaikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ulangi apa yang disampaikan Bung Hatta tahun 1952. Dasar kekeluargaan itu adalah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama antara mereka yang sama kepentingannya dan tujuannya. Bung Hatta tahun 1952. Ini penting kita lakukan, terutama teman-teman penggiat koperasi. Bagaimana kita mengatur manajemen kita, tata kelola koperasi kita, GCG, Good Cooperative Governance kita, betul-betul diarahkan untuk semangat kekeluargaan, semangat usaha bersama. Karena kalau ini tidak bisa kita tunjukkan, maka kita tidak perlu marah, kita tidak perlu kecewa. Banyak orang menilai koperasi tidak lebih dari sekedar tempat meminjam uang. Ini harus kita rubah. Saya yakin kita semua
punya kegiatan yang sama, punya kegiatan pemberdayaan, punya kegiatan sosial. Maka dari itu, teman-teman terutama ketua-ketua pengurus koperasi yang hadir pada hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun via Zoom meeting atau yang menyaksikan via YouTube, ayo publikasikan koperasi Anda, publikasikan apa yang kita lakukan. Itu bukan ria. Ada di Ar-Rod 22 setiap kebaikan, Al-Baqarah 274 setiap kebaikan bisa kita sampaikan secara terang-terangan dan tertutup. Kita sampaikan terang-terangan sehingga ini ajakannya, arahnya adalah siar. Seperti teman saya Pak Mulisin dari Madura, studi banding ke kita kemudian bikin rumah gratis di Madura. Benar Pak Mulisin ya? Kemudian teman kita ada Pak Andi dari Sulawesi belajar ke BMI, akhirnya di Makassar mereka punya produk mikro tata air dan mikro tata sanitasi. Inilah yang kita lakukan. Harus banyak kegiatan yang betul-betul memang mengarah untuk kesejahteraan bersama, kemajuan bersama, sehingga nanti Indonesia ini kita bangun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong di dalam kemandirian yang berkarakter dan bermartabat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.